Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Kau hadir di sini di gereja maupun di tempat setiap peserta dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan jasmani pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Tolong kami semua dalam mendengar, Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Bila semua kami bukan sekadar menjadi pengerti firman, penanggap, pelaku firman, pendengar atau pengerti firman, tetapi juga penanggap dan pelaku firman. Bahkan kalau boleh pemberita firman. Dan biarlah firman ini bisa lebih tersebar melalui makalah, melalui YouTube dan sebagainya, sehingga lebih banyak lagi orang boleh dibangun olehnya, dan Tuhan dipermuliakan. Kami sadar bahwa setan pasti bekerja. Kuatkan semua kami melalui godaan serangnya di dalam bentuk apapun, sehingga apapun yang mereka lakukan, biarlah firman bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita tetap membahas eksposisi Rut pasal 2 ayat 1-23. Ini adalah session yang kedua dari eksposisi pasal ini ya. Cuma kalau pada session yang pertama, kita melihat bahwa Rut itu bisa hidup saleh, hidup benar di tengah-tengah penderitaan. Maka hari ini kita akan menyoroti orang yang lain, yaitu Boaz, yang boleh dikatakan sebaliknya, orang yang kaya tetapi tetap bisa saleh di dalam kekayaannya. Kalau kita melihat Alkitab itu rasanya seolah-olah ya, saya tidak bilang sungguh-sungguh, sentimen sama orang-orang kaya ya. Jadi dikatakan bolak-balik tentang orang kaya itu hal-hal yang negatif gitulah ya. Misalnya orang kaya sukar masuk surga, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Dan macam-macam hal yang semacam demikian. Lalu ada perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bodoh. Lalu ada juga cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Dan Lazarusnya masuk surga, orang kaya masuk neraka. Jadi kayaknya banyak hal-hal yang negatif tentang orang kaya. Tetapi saya tidak menganggap bahwa Alkitab sentimen terhadap orang kaya. Cuma memang Alkitab memberikan peringatan bahwa kaya itu bisa sangat berbahaya. Dan karena itu kaya itu di satu sisi satu berkat, di sisi lain itu sesuatu yang bisa dipakai oleh setan menggoda dan menjatuhkan ke dalam berbagai macam dosa, ke dalam mana orang miskin tidak mungkin jatuh. Misalnya punya banyak istri gitu ya, atau punya ya selir apa saja lah ya. Kalau miskin satu istri saja makan tidak bisa kok, mau punya istri tambahan, punya selir, punya apa, tidak memungkinkan. Tapi orang kaya itu memungkinkan. Hampir ambur-amburkan duit. Lalu pesta pora yang tidak karu-karuan. Orang miskin tidak ada godaan semacam demikian. Tapi orang kaya ada. Dan saudara, kaya itu memberikan godaan jauh lebih banyak. Dan karena itu sebetulnya sikon yang membahayakan dibandingkan kalau orang itu miskin. Miskin tentu punya godaannya sendiri. Tapi dalam perbandingan, kaya lebih besar godaannya. Dan di sini cerita yang akan kita lihat ini,
Kita melihat Boaz ini yang adalah orang kaya, tetapi orang kaya ini hidup saleh. Nggak terlalu banyak yang seperti ini, sekalipun contoh-contoh dalam Alkitab jelas banyak, seperti Ayub dan sebagainya. Tapi dalam keadaan sehari-hari, ini tidak terlalu banyak. Karena sebelum kita mendengar pembahasannya, mari kita kembali membaca Rut pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 23. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boaz. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah engkau pergi dari sini, tapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut dan menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boaz kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyapit itu, dan Boaz menunjukkan pertik gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boaz memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari ongkokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seepa jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakanlah nyalah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja, katanya, nama orang barang siapa aku bekerja hari ini ialah Boaz. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya pada orang-orang yang hidup dan yang mati. Laki, kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu,
Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyakitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahai orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Minggu lalu kita membahas tentang Rut ya. Sekarang kita membahas tentang Boaz pada poin yang kedua ini. Diri Boaz dan sikapnya terhadap Rut. Ada banyak hal, saudara. Pertama adalah Boaz ini adalah seorang Israel yang kaya. Ayat 1, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boaz. Dan ini adalah komentar dari Matthew Henry. Dari sanaknya yang kaya, Boaz. Seorang yang kaya raya, ayat 1. Orang Kasdim membacanya perkasa atau kuat atau besar dalam hukum Taurat. Jika ia adalah keduanya, jadi kaya raya dalam uang, tapi juga perkasa, kuat, besar dalam hukum Taurat. Jika itu dua-dua, itu adalah gabungan yang paling jarang dan bagus. Untuk menjadi besar dalam kekayaan dan besar dalam kitab suci juga. Mereka yang adalah demikian, benar-benar adalah besar. Saudara kata bahasa Inggris, mighty ya. Mighty keluar bolak-balik ya. Bisa diartikan perkasa, kuat, besar, atau sangat. Jadi saudara, orang yang duitnya banyak, lalu mereka juga bagus dalam pengertian tentang firman Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa, itu gabungan yang sangat jarang. Kalau biasanya ngerti Alkitab, duitnya tidak banyak. Saudara mungkin bilang, loh pendeta-pendeta teologi kemakmuran itu duitnya banyak. Lah yang bilang mereka ngerti Alkitab siapa? Nah, semua itu tidak bakal ngerti Alkitab, jelas tidak. Jadi saudara, siapa yang duitnya banyak tapi ngerti Alkitab banyak? Itu tidak gampang. Karena orang yang banyak duit biasanya tekankan pekerjaan, akhirnya tidak ada waktu bahkan untuk baca firman, bahkan seringkali tidak bolos ke gereja, apalagi ikut PA dan sebagainya. Jadi untuk bisa bagus dalam keduanya, itu sesuatu yang sangat jarang. Dan kalau di antara saudara ada yang kaya, maka saudara mesti mengusahakan itu. Ingat sekali bahwa kekayaan itu dianugerahkan oleh Tuhan. Dan untuk membalas anugerahnya, bukannya kita berjuang mati-matian tambah kaya, itu kegilaan. Dan itu berarti sudah menuruti godaan dari setan. Kekayaan itu berkat, tapi bisa jadi jerat, membuat saudara tidak belajar, membuat saudara lari dalam dosa, dan macam-macam hal yang lain. Jadi saudara, kalau saudara kaya, maka berjuanglah dalam urusan Alkitab. Tidak cukup hanya mendengar kebaktian, tapi juga belajar Alkitab dan sebagainya. Jadi orang seperti Boaz, sehingga makin bisa memuliakan Tuhan. Lihat saudara, bandingkan dengan Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21. Perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya ini pintar sudah sebetulnya. Pintar tapi secara sekuler. Dia lihat lacangnya menghasilkan banyak, dia rombak lumbungnya buat lumbung lebih besar, tampung lebih banyak, kekayaannya makin lama makin banyak, dan dia berkata kepada jiwanya, berbahagialah jiwaku, ada banyak makanan ini dan sebagainya, bisa bersenang-senang. Tapi malam itu Tuhan berkata, hai orang bodoh, hari itu juga nyawamu akan diambil daripadamu. Lalu untuk siapa kekayaan itu? Saudara, tidak ada gunanya numpuk kekayaan terus-menerus. Saudara mati, saudara tidak bisa bawa 1 sen pun. Gunakan kekayaan itu sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan harta lebih banyak di surga. Untuk
lebih banyak memuliakan Tuhan untuk bisa membantu gereja-gereja yang benar untuk belajar firman Tuhan dan mendukung gereja-gereja yang firman Tuhannya bagus. Jadi dengan cara demikian maka saudara menjadi seperti Boas, punya kekayaan, tapi juga punya kerohanian dan pengertian firman yang bagus. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang kedua. Boas datang ke ladang. Kita baca ayat 4. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ini komentarnya Tuhan lagi. Saat panen adalah saat sibuk. Banyak tangan harus bekerja pada saat itu. Ia mempunyai seorang pelayan yang ditempatkan atas para penuai. Ayat 6. Tetapi ia sendiri datang kepada para penuainya untuk melihat bagaimana pekerjaan itu berjalan. Jika ia mendapatkan apapun yang salah untuk membetulkannya dan untuk memberikan perintah-perintah lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan. Ini adalah baik untuk kepentingannya sendiri, dalam kurung, ia yang meninggalkan seluruh bisnisnya kepada orang-orang lain akan mendapati bahwa itu dilakukan setengah-setengah. Mata sang tuan atau majikan membuat bisnis berjalan dengan baik. Dan itu juga baik untuk semangat dari pelayan-pelayannya yang akan meneruskan dengan lebih gembira dalam pekerjaan mereka pada waktu tuan atau majikan mendukung mereka sehingga mengunjungi mereka. Saudara, kata-kata yang bagian bawah itu memang cuma berlaku untuk pegawai yang niat kerja ya. Untuk pegawai yang rajin, mereka senang kalau ada bosnya. Tapi pegawai-pegawai yang malas, seperti banyak ada baik pada ya perusahaan yang sekuler maupun perusahaan pemerintah dan sebagainya, justru akan sangat tidak senang kalau bosnya hadir terus dalam pekerjaan. Mereka biasa bersikap munafik, kerja pada waktu sang bos ada, tapi santai main handphone, rokokan dan macam-macam hal yang lain pada saat bosnya tidak ada. Kalau saudara, apa yang ada di dalam tanda kurung ini ya merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh semua bos sebetulnya. Ia yang meninggalkan seluruh bisnisnya kepada orang-orang lain. Jadi misalnya angkat manajer itu ya. Lalu ya sudah bosnya, ownernya tidak ikut ngurus, sudah biarlah manajernya urus. Akan mendapati bahwa itu dilakukan setengah-setengah. Ya, manajer pangkatnya tinggi, tapi dia tetap sebetulnya pegawai juga. Dia akan dibayar. Dia peduli amat untung atau tidak amat, tidak untung. Tapi kalau mata sang tuan atau majikan membuat bisnis berjalan dengan baik, ini majikannya sendiri. Jadi serahkan kepada orang, tentu ada hal-hal yang diserahkan kepada orang, tetapi majikan mengawasi seluruh perusahaannya, itu tetap harus. Bagaimana kalau konglomerat perusahaannya banyak? Zaman dulu mungkin tidak bisa, saudara. Tapi zaman sekarang dengan adanya CCTV, bisa. Jadi mestinya di setiap perusahaan diberikan CCTV untuk melihat bagaimana perusahaan itu orang-orang yang bekerja itu bekerja dengan cara yang bagaimana. Malas-malasan, semangat. Karena seringkali yang malas-malasan itu bahkan memfitnah yang semangat, yang rajin, sehingga yang malas yang dipuji, yang rajin malah tidak mendapat pujian, malah mendapatkan celaan. Tapi kalau ada CCTV dan sebagainya di mana-mana, maka itu tidak memungkinkan. Jadi itu akan membuat pekerjaan dalam perusahaannya berjalan dengan baik dan perusahaannya berjalan dengan baik juga. Jadi saudara, ini sesuatu yang bagus, tetapi pada zaman Boas sudah jelas tidak ada CCTV. Dia sendiri harus datang untuk mengawasi. Ada pelayan-pelayan yang diberikan pangkat mengawasi, tapi dia sendirinya datang. Kalau DPP tulis di saudara, Cato yang bijaksana berkata, orang itu yang tidak peduli pada panennya, makin jauh ia dari pekerjaan atau jerih payahnya,
makin dekat ia pada kerugiannya. Jadi ya ini bisa panen, bisa perusahaan, bisa apa saja lah. Dalam hal buat memang untuk panen. Tapi dalam hal orang yang kerjanya lain ya bisa berbeda. Kalau orang itu atau bos itu tidak peduli pada perusahaannya, lalu dia makin jauh dari pekerjaan atau jerih payahnya, makin dekat dia pada kerugiannya. Apalagi sekarang ini masa resesi atau mendekati masa resesi, mungkin akan ada banyak maling di perusahaan, apakah itu milik pribadi atau perusahaan pemerintah atau apapun. Sampai polisi bisa aja urusan dengan narkoba. Bagus sekali ya. Tugas mereka tuh nangkepi orang yang main narkoba atau pengedar narkoba. Mereka sendiri main narkoba. Ini sesuatu yang menjadi lelucon rasanya. Tapi saya kira bukan hanya ada di Indonesia saja. Di mana-mana. Kalau itu tidak diawasi. Jadi siapa yang ngawasi polisi? Sebetulnya ada yang mesti yang ngawasi. Tapi yang ngawasi polisi ini juga mesti diawasi lagi dari atasnya lagi. Kalau Jokowi sendiri mesti mengawasi semua, ya mati juga dia. Tapi saudara, entah bagaimana dia mesti punya orang-orang yang bisa dia percaya dan mengawasi semua. Kalau dia angkat orang yang tidak bisa dipercaya untuk mengawasi semua, maka semua jadi kacau balau, tidak karu-karuan. Dan itu saya kira yang terjadi, banyak terjadi di negara kita. Sekarang sudah kita lanjutkan beberapa kali lagi. Kerajinannya dalam bisnis atau pekerjaan. Boas bukanlah seseorang yang dipaksa bekerja oleh kebutuhan. Ia kaya dan memang disebut seorang yang sangat kaya. Tetapi ia tidak membuat hal itu sebagai alasan untuk menyia-nyiakan hidupnya dalam kesantuan dan kemalasan. Juga, sekalipun ia mempekerjakan pengawas-pengawas, ia tidak menganggapnya benar untuk menyerahkan seluruh bisnisnya ke dalam tangan mereka. Ini sesuatu yang perlu ditamkan ya oleh semua bos yang warna biru ya. Sekalipun ia mempekerjakan pengawas-pengawas, dia tidak menganggapnya benar untuk menyerahkan seluruh bisnisnya ke dalam tangan mereka. Pertama-tama, sikap tidak bertanggung jawab seperti itu tidak baik untuk pelayan-pelayan. Itu menempatkan mereka dalam keadaan yang memberikan pencobaan untuk bertindak tidak jujur. Juga kedua, itu tidak baik untuk kepentingan sang tuan atau majikan. Mata dari sang tuan atau majikan membuat kuda yang gemuk, kata suatu pepatah Inggris. Petani membajak secara terbaik pada kakinya, kata pepatah Skotlandia. Kesuksesannya tergantung pada perhatian yang ia berikan secara pribadi kepada pengawas-pengawas dari pelayan-pelayannya dan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari pertaniannya. Kalau ini dikatakan mata dari sang tuan membuat kuda yang gemuk, ini mungkin kata-kata kuda yang gemuk itu bukan tafsiran hurufiah. Mungkin bisa diartikan bisnisnya itu berjalan dengan baik, seperti itu mungkin ya. Jadi saudara, pokoknya kalau pemilik itu terjun di dalam bisnis itu, betul-betul ikut campur, maka itu membuat bisnisnya itu bagus. Tapi kalau diserahkan ke tangan orang, apalagi orangnya gak karu-karuan, maka ini kacau balau. Saudara, saya baru-baru ini pindah fitness ya. Saya berpuluh-puluh tahun ada di fitness center Atlas itu. Dan akhir-akhir itu saya jengkel karena sudah cuacanya panas luar biasa. Mungkin sekitar 1 bulan yang lalu lebih, dan justru AC-nya dimatikan pada jam 10 siang, jam 10 pagi ya, sampai jam 3 siang baru dinyalakan. Dan sudah AC-nya di Atlas itu kurang banyak. Dulu mereka pakai AC sentral sehingga cukup dingin. Tapi yang sekarang yang sentral itu rupanya rusak, mereka pakai AC, ya nggak tahu itu 3 PK atau 5 PK, saya nggak tahu berapa. Jumlahnya jelas sangat kurang sehingga AC dinyalakan saja masih panas, apalagi AC dimatikan. Diprotes-protes tidak digubris, dikatakan alasannya matikan pada siang itu adalah member siang yang datang itu cuma sedikit.
Saudara membership yang datang sedikit atau tidak sedikit, mereka bayarnya sama, saudara. Jadi sama sekali tidak ada sikap fair pada waktu dimatikan pada siang. Ownernya kelihatannya tidak ikut menangani, diserahkan kepada menantunya, menantunya serahkan kepada manajer, tidak tahu bagaimana, dan protes, cuma bisa protes pada pegawai. Pegawai bilang, ya nanti dilaporkan ke atas. Apakah dilaporkan ke atas atau tidak, saya tidak tahu juga. Tapi pokoknya saudara, hari terakhir pada tanggal 15 September itu, saya sudah mentok, padahal sebelumnya saya sudah mau memperpanjang membership di sana. Tapi mentok saat itu, anaknya betul-betul tidak tertahankan. Sehingga saya memutuskan untuk pindah. Jadi saya pindah, tanggal 17 September itu saya masuk ke Celebrity. Memang tempatnya di mall ya, ada enaknya juga di mall, tetapi sudah terbiasa juga, tidak ada masalah. Dan di sana pakai AC terus-menerus. Jadi saudara, mengapa fitness center yang pertama ini tidak ditangani dengan baik? Padahal fitness center sebetulnya bagus. Cuma karena penanganannya tidak karu-karuan, diserahkan pada menantu, diserahkan pada pegawai, pada manajer, dan sebagainya, yang semuanya kerja juga seenaknya sendiri, maka akhirnya ya yang meninggalkan itu bukan cuma saya. Banyak yang pindah ke Celebrity, banyak. Sangat merugikan bagi mereka. Mereka baru mau bangkit dari pandemi, lalu banyak yang keluar. Betul-betul suatu penanganan yang sangat bodoh menurut saya. Jadi saudara, saya punya perusahaan atau apapun, tetap pemilik itu mesti menangani sendiri. Sekarang zamannya pakai CCTV, bisa sekali saudara melakukan itu, melihat bagaimana pengawas, bagaimana manajer, dan sebagainya bekerja. Kan sudah bisa BPK Illustrator. Pelajaran utama yang Boaz ajarkan kepada kita adalah kekudusan dari setiap pekerjaan duniawi pada waktu dikerjakan atau diperjuangkan oleh pelayan Allah. Jadi pekerjaannya ini pekerjaan duniawi ya. Kan sawah, ladang, panen dan sebagainya, gandum, jelai, sekuler. Tapi dikerjakan, diperjuangkan oleh pelayan Allah, yaitu Boaz. Maka pekerjaan duniawi itu menjadi kudus. Dulu saudara, orang sangat mengotak-ngotakkan, memisahkan antara pekerjaan sekuler dan pekerjaan duniawi. Kalau kerja di gereja, jadi itu dalam dunia Katolik dan sebagainya, jadi pastor, dari suster, atau kalau dalam dunia Protestan jadi pendeta, dan macam-macam. Nah ini pekerjaan rohani. Tapi kalau buka restoran, lalu buka ladang seperti ini, atau sewakan mobil, atau apapun, itu sekuler. Tapi saudara, orang pertama yang menjebol tembok pemisah antara sekuler dan rohani itu adalah John Calvin. Jadi kata-kata di sini benar. Pekerjaan duniawi itu menjadi kudus. Pada waktu dikerjakan, diperjuangkan oleh pelayan Allah dan dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada lagi sekarang sebetulnya batasan yang sungguh-sungguh antara pekerjaan sekuler dan pekerjaan duniawi. Pekerjaan sekuler dan rohani. Pekerjaan rohani, kalau yang nangani pendeta-pendeta yang mata duitan, kalau yang nangani pendeta-pendeta yang teologi kemakmuran, kalau yang nangani pendeta-pendeta yang sesat, apakah itu menjadi sesuatu yang kudus? Sudah pasti tidak. Itu tidak menjadi sesuatu yang rohani sama sekali. Itu sekuler habis. Tapi sebaliknya, pekerjaan sekuler, katakanlah saudara nyopir Grab, atau saudara jadi mandor untuk pembangunan gedung dan macam-macam hal,
buka restoran itu tuh. Tapi saudara lakukan sesuai dengan prinsip Alkitab. Sahabat ya sahabat dan sebagainya. Maka saudara, ini sesuatu yang menjadi sesuatu yang kudus. Dan ini menjadi satu pekerjaan rohani. Pekerjaan yang ini lebih memuliakan Tuhan. Daripada itu, yang bahkan mempermalukan Tuhan, bukan saja tidak memuliakan Tuhan. Saya lanjutkan. Kebesaran yang sesungguhnya dari pekerjaan siapapun terbentuk dari dilakukannya pekerjaan itu sesuai dengan standar dan batasan agama. Jadi mau rohani atau tidak rohani, besar atau tidak, agung atau tidak, tergantung dari dilakukannya pekerjaan itu sesuai dengan standar dan batasan agama. Maksudnya tentu agama yang kita anut ya, bukan agama lain. Dalam penafsiran ini setiap penafsir sering cuma berkata agama. Tapi tentu saja yang dia maksudkan agama Kristen. Kekristenan, bukan yang lain. Apalagi sektor-sektor juga tidak termasuk. Betul Menteri. Pas kelihatannya hidup dalam hubungan yang baik dengan para pekerjanya. Ini sesuatu yang bagus ya. Bos dengan pegawai itu sebetulnya hubungannya pastinya baik. Bukannya pintarnya maki-maki dan sebagainya. Apalagi melakukan pelecehan terhadap pegawainya. Atau ya pokoknya main perintah dan bersikap sombong, arogan dan sebagainya. Kalau pegawainya tidak senang dengan bosnya, otomatis mereka kerja juga tidak bisa bagus juga. Pegawai mesti bersikap baik terhadap bos dan sebaliknya. Saya lanjutkan. Dan mempunyai kepedulian terhadap mereka dan pekerjaan mereka. Yang warna biru ini penting diperhatikan ya. Bos mesti punya kepedulian terhadap pegawai-pegawainya dan terhadap pekerjaan pegawai-pegawainya. Yang pertama itu yang paling penting. Dia mesti peduli pada pegawainya, orangnya. Biasanya bos zaman sekarang kasih gaji sesedikit mungkin, tapi dia menuntut pekerjaan sebanyak mungkin. Itu teori ekonomi ya. Jadi keluar duit sesedikit mungkin, tapi untungnya sebanyak mungkin. Tapi saudara, itu tidak cocok dengan teori Kristen. Kasihnya ada di mana? Mereka itu juga orang. Mereka punya keluarga yang perlu diberi makan. Jadi mestinya punya kepedulian terhadap orangnya dan keluarganya. Harus ada kecukupan. Kalau mereka dicukupi, mereka akan kerja lebih serius. Kalau pegawainya orang yang beres. Kalau orangnya nggak beres, dia dicukupi, dia diberi kelimpahan, dia tetap kerja seenaknya sendiri. Dan juga pekerjaan mereka, dia punya kepedulian terhadap pekerjaan mereka. Dan karena itu ada pengawasan. Ini adalah suatu pelajaran untuk semua tuan dan majikan. Coba perhatikan saudara, bagaimana sikap saudara para pelayan di rumah. Saudara peduli pada pelayan itu? Atau berusaha memberi upah atau gaji sedikit mungkin. Dan gereja berikan kepada pendeta, berikan berapa? Saudara berikan itu cukup atau berikan sedikit mungkin dan perlakukan pendeta seperti pegawai. Pendeta itu bukan pegawainya majelis, saudara. Pendeta itu hamba Tuhan. Mestinya majelis itu punya rasa hormat. Dan rasa hormat itu salah satunya diwujudkan dengan memberikan kecukupan. Tentu saja kalau gerejanya keuangannya memungkinkan. Kalau gerejanya keuangannya tidak memungkinkan, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya jadi memperhatikan orang-orang yang bahkan bukan pegawai di gereja. Kalau saya melihat pekerjaan mereka, pelayanan mereka bagus, dan mereka ngotot dalam pelayanan, saya menghargai. Dan kalau perlu memberikan penghargaan dalam bentuk uang, kalau memang saya rasa mereka membutuhkan, atau kadang-kadang saya traktir makan,
Biasanya kalau selesai Natalan atau ya kadang-kadang saya ya cuma kata pandemi saja, jarang ya, tidak pernah barangkali. Ya pernah satu kali waktu Natal dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada pandemi, itu saya lakukan. Saya punya kepedulian dan saya tunjukkan suatu penghargaan. Saya melihat mereka kerja dengan sungguh-sungguh, maka saya hargai. Saudara, kalau saudara gereja, majelis dan sebagainya, atau saudara pendeta, apa saudara melakukan hal itu? Kalau saudara bos dalam tanda petik pekerjaan reguler, tadi sudah saya katakan tidak ada pekerjaan reguler ya. Apa saudara punya kepedulian? Saya perhatikan pegawai yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh. Lalu saudara punya kepedulian, gaji mereka cukup atau tidak? Suatu pelajaran untuk semua tuan dan majikan. Mari kita yang adalah bos menjadi seperti Boas ini. Kalau Matthew Henry, mereka saling memberi hormat satu kepada yang lain. Ya kepada mereka sebagai pelayan-pelayan yang baik. Dan mereka kepada dia sebagai seorang tuan atau majikan yang baik. Pada waktu ia datang kepada mereka, ia tidak memberikan celaan kepada mereka. Seakan-akan ia datang hanya untuk mencari kesalahan dan melaksanakan otoritasnya. Tetapi ia berdoa untuk mereka. Tuhan menyertai kamu, memakmurkan engkau, dan memberimu kesehatan dan kekuatan, dan menjaga kamu dari bencana apapun. Juga mereka, begitu ia tidak mendengarnya, tidak memberikan kutukan kepadanya, seperti sebagian atau beberapa pelayan yang bersifat buruk, yang membenci mata dari tuannya, tetapi mereka membalas kesopanannya. Tuhan memberkati engkau, dan membuat pekerjaan kami berguna untuk kemakmurannya. Kemakmuranmu. Memang saudara pegawai seperti itu ada ya. Di depan tuannya, waduh sok hormat luar biasa. Tuannya tidak ada dimaki-maki, dikutuk, dicaci maki, tidak karu-karuan. Hal-hal akan sangat memungkinkan untuk berjalan dengan baik dalam sebuah rumah, di mana di sana ada sikap yang baik atau ramah seperti ini antara tuan dan pelayan-pelayan. Tuan mesti berhati-hati. Semua bos mesti berhati-hati terhadap bawahan, pelayan, pegawai yang suka menjilat. Bodohlah bos yang senang sama penjilat dari bawah ini. Dan lucunya aja pendeta besar yang senang sama penjilat. Pendeta-pendeta bawahan jilat atasan tidak karu-karuan. Saya paling benci, muak, kudu muntah lihat penjilat-penjilat itu. Dan saya pernah temui orang model semacam demikian. Mahasiswa yang tugas praktek di gereja saya. Jilat saya setinggi langit. Wah, khotbahnya gini gitu, hebat apa segala macam. Sementara kalau saya kebaktian dan saya lihat dia tidak mendengarkan khotbahnya. Dia pikir saya goblok. Saya betul-betul tidak mengerti bagaimana ada orang yang rohani yang senang sama penjilat. Penjilat itu orang munafik. Penjilat itu perlu ditabokin sebetulnya. Kok malah disenangi? Dan penjilat biasanya akan menjilat demi kepentingan dia. Tapi kalau kepentingan pegawai yang lain, dia akan balik itu. Malah merugikan pegawai yang lain. Ini penjilat menjadikan perusahaan kacau balau, tidak karu-karuan. Penjilat ini mestinya tendang keluar. Cari salahnya, tendang. Karena orang seperti ini tidak bakal bawa kebaikan apapun terhadap perusahaan. Apakah itu perusahaan, gereja, atau apapun. Semua pendeta, apalagi pendeta senior, hati-hatilah terhadap penjilat.
Saudara jangan menganggap pegawai atau pekerja hanya sebagai alat saudara untuk mendapatkan uang. Mereka juga adalah manusia yang harus dikasih atau diperhatikan. Matt Henry, seruan-seruan saleh mengangkat kita kepada Allah untuk kebaikan atau pertolongannya. Dalam doa-doa pendek seperti ini, hanya kita harus berhati-hati bahwa seruan-seruan itu tidak memburuk menjadi sesuatu yang bersifat formalitas atau kebiasaan. Supaya jangan dalam hal itu kita menggunakan nama Tuhan Allah kita dengan sia-sia. Jadi saudara, Tuhan kiranya memberkati engkau dan macam-macam itu kata-kata antara bos dengan pegawainya. Bagus. Satu doa, satu permohonan, satu wish kepada Allah dari bos supaya pegawainya diberkati dan sebaliknya dari pegawainya untuk bos. Bagus. Tapi harus hati-hati supaya seruan-seruan itu tidak memburuk menjadi sesuatu yang bersifat formalitas atau kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan cuma diucapkan di mulut, tidak keluar dari hati, maka saudara itu menjadi sesuatu dosa, menggunakan nama Tuhan Allah kita dengan sia-sia. Kan itu saudara, hati-hati kalau saudara main Facebook atau main WA atau main apapun menggunakan kata-kata GBU atau JBU, Jesus bless you, dan macam-macam hal yang seperti itu. Bukannya tidak boleh, tapi maksudkanlah sungguh-sungguh kalau saudara mengucapkan. Dan jangan ucapkan itu kepada nabi palsu atau orang sesat. Tapi kalau mengucapkan kepada orang yang benar, saudara memang mesti memaksudkan. Berharap Allah memberkati orang itu. Kalau tidak, jangan ucapkan. Kalau itu cuma ucapan di lidah atau di bibir, tapi tidak keluar dari hati, saudara berdosa menggunakan nama God dengan sia-sia. Jadi saudara, dalam keadaan moral dan kerohanian yang buruk pada zaman hakim-hakim, memang kita perut ini pada zaman hakim-hakim kan. Jadi saudara, kalau saudara mau baca seluruh kitab hakim-hakim, kalau tidak salah cuma 21 pasal, bisa saudara baca dalam satu hari kalau mau. Moral dan kerohaniannya berantakan, tidak karu-karuan. Semua orang hidup tak maunya sendiri. Karena pada saat udah ada raja, saya pikir di Indonesia ini ada presiden, tapi mayoritas orang hidup tak maunya sendiri, khususnya di jalan raya. Ternyata, saudara, pada zaman hakim-hakim di mana moral dan kerohanian Israel itu buruk, Boas bisa mempunyai moral dan kerohanian yang baik. Memang Tuhan Yesus memberikan perintah, jadilah garam dan terang dunia. Bukan jadilah garam dan terang surga. Orang kalau disuruh bersikap baik, hidup baik, jadilah terang dunia, garam dunia. Justru menggunakan kata dunia itu untuk mengatakan itu mustahil. Kita ini hidup di dunia, nggak bisa. Ingat, perintah ini diberikan bukan untuk nanti di surga. Perintah ini diberikan sekarang di dunia. Jadi harus usaha dilaksanakan di dunia. Bukan untuk masuk surga. Kalau sama masuk surga malah sudah tidak ada perintah ini, tidak perlu sudah. Saudara, dalam keadaan sekitar yang buruk, jangan ikut-ikutan buruk. Negara kita ini penuh kebobrokan ya. Kalau kita ikut orang dalam kebobrokan, ya kita bobrok juga. Cobalah dalam berlalu lintas ya. Orang satu melawan arah, yang lain ikut. Orang satu lampunya merah, lalu saja
Bahkan merah sudah lama dia terus. Itu banyak sepeda motor, tak banyak-banyaknya bisa berpuluh-puluh. Yang main ikut belajar, saudara, tidak ikut-ikutan yang buruk ya. Biarpun yang lain itu nabrak peraturan lalu lintas, kita tetap nuruti. Biarpun tengah malam, jam 12 malam, lampunya merah, berhentilah. Saya pernah di Amerika dan di sana itu ada tempat-tempat tertentu, simpang 4 gitu ya, ada tanda. Tidak ada lampu ya. Tapi kalau ada tanda itu, berarti mobil mau masuk itu, dia harus berhenti biarpun 1 detik. Baru jalan lagi. Dan saya lihat orang-orang dengan siapa saya pergi, nurut. Tidak ada polisi pada zaman itu, tidak ada CCTV kok. Tapi nurut mereka. Jadi sana ada kesadaran dalam hal itu. Mentaati. Antri juga, antri dengan baik. Di sini antri di toko, terombol-terombolan nyalip. Apalagi kalau antri jalanan macet. Mestinya 1 jalur sini, 1 jalur sini, sini 2 jalur, sini 2 jalur. Tambah macet tak karu-karuan. Polisi tidak pernah bertindak dengan tegas dalam hal seperti itu. Cabut SIM-nya yang melanggar tak karu-karuan, melanggar secara sengaja itu dan membahayakan orang, cabut SIM-nya. Banyak orang ada ambulans gak peduli. Jangan jadi seperti itu, saudara. Bayangkan kalau keluarga saudara yang ada di ambulans itu, saudara, bagaimana? Kalau ada ambulans, saya berhenti. Saya tidak peduli yang lain jalan terus. Jadi yang minggir, memang akan jalan terus. Kalau jalannya cukup lebar dan ambulansnya bisa jalan, saya cuma minggir, tetap jalan terus pelan-pelan. Tapi kalau perlu berhenti, saya berhenti. Saya berusaha mentaati peraturan lalu lintas. Tidak peduli masyarakat yang lain bagaimana. Saudara, orang Kristen harus jadi garam dan terang dunia juga dalam hal itu, juga dalam pekerjaan, dalam sikon di mana semua kacau balau. Jangan saudara jadi seperti itu. Boas ini orang yang harus diteladani dalam sikon yang sangat buruk, moral kerohanian buruk. Dia punya moral dan kerohanian yang baik. The Bible Exposition Commentary, alangkah baiknya untuk tahu bahwa Allah mempunyai orang-orang saleh yang hidup pada zaman atau saat yang buruk. Jika engkau tahu hanya catatan dalam kitab Hakim-Hakim, engkau mungkin menyimpulkan bahwa orang benar telah habis dari bumi. Ayat-ayat ini saudara baca sendiri saja ya. Mazmur 12 ayat 2 dan 3. Yesaya 57 ayat 1, 1 Raja 19 ayat 10, Mika 7 ayat 2. Saya kira ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Yang 1 Raja 19 itu Elia. Dia kira cuma dia sendiri yang tersisa, yang setia pada Yahweh. Tapi Tuhan berkata pada dia, aku meninggalkan 7.000 orang. Tentu itu bukan bilang rupiah. Yang tidak pernah sujud kepada Baal atau mencium patungnya dan sebagainya. Saudara, seringkali dalam masa yang buruk kita mengira tinggal kita yang betul-betul ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang lain tidak. Saudara, kalaupun ada banyak sekali hamba Tuhan yang tidak karu-karuan, bisa sekali orang yang malah tidak terlihat sebagai hamba Tuhan, yang di pedalaman itu justru yang saleh, bisa sekali. Tapi yang jelas, jangan beranggapan saudara satu-satunya yang saleh. Yang lain sudah berantakan semua. Tidak peduli dunia rohani dalam Indonesia ini, gereja Indonesia sudah memang berantakan, tidak karu-karuan. Tuhan selalu meninggalkan remnant, sisa orang-orang yang setia pada Dia. Dan seringkali orang-orang itu yang
Tidak terlalu terlihat. Saya lanjutkan. Tetapi di sana tetap ada orang-orang seperti Boas yang mengenal Tuhan dan berusaha untuk mentaati kehendaknya. Pendeta yang bajingan banyak. Pendeta mungkin di desa-desa yang tidak terkenal, mungkin bahkan ada yang sangat saleh. Kalau bisa ketemu orang yang seperti itu, saya mau dukung dia. Dalam keuangan, dalam kota, dalam apapun saya mau dukung dia. Tapi pendeta yang wah gelar dokter itu, saya tidak bilang semuanya. Tapi sangat banyak yang amburadul, tidak karu-karuan rohaninya, moralnya, kerjanya cari duit tok. Tidak pernah bertobat, ditegur bagaimanapun. Pendeta mata duitan itu pendeta apa tuh? Beragama Kristen sebetulnya menyangkal keduniawian sudah. Ini jadi pendeta, tapi mata duitan. Kenapa dulu jadi pendeta? Sekalian jadi orang sekuler, nggak memalukan Tuhan. Saya lanjutkan. The biblical leader. Beberapa atau sebagian orang kaya bisa juga adalah orang yang religius. Orang-orang ini ya. Sekalipun memang mereka adalah pribadi yang unik, tetapi kekayaan dan agama bukanlah hal-hal yang bertentangan atau tidak konsisten. Jadi yang seperti itu jarang ya. Kaya tapi religius, tapi sudah saya bahas pada awal. Jarang. Tapi bukannya tidak mungkin. Kekayaan dan agama bukan hal yang betul-betul bertentangan. Kalau punya satu pasti tidak punya satunya, tidak. Bisa dua-dua ada. Bagi yang kaya, berusaha untuk dua-duanya ada. Bagi yang rohani, tidak usah berusaha untuk jadi kaya. Berusaha kepingin kaya, apa itu rohani? Tapi kalau orang itu kaya karena hal yang lain, memang kaya keturunan atau apapun, bisa berusaha supaya kaya tetap, tapi juga rohani. Dan poin yang ketiga, buat bertanya tentang Rut. Apakah ini tidak rohani? Oh, ini mata keranjang. Boas belum menikah. Apa salahnya dia memperhatikan cewek? Tidak ada yang salah dengan hal itu. Dan saudara, laki memperhatikan perempuan itu sesuatu yang alamiah. Kalau ada orang yang bilang, wah dulu saya mata keranjang. Setelah saya percaya Yesus, saya hanya cinta istri saya. Saudara yang percaya omongan munafik itu, saudara itu goblok. Tidak ada lagi model seperti itu. Mungkin kecuali Ayub, itu pun pada masa tuanya. Jangan merupakan sesuatu yang aneh atau dia tidak bermoral. Boas kok bertanya tentang Rut, janda muda, janda kembang. Suaminya mati kan, tidak ada masalah. Dia boleh kawin lagi. Boasnya kelihatan belum pernah kawin, dia boleh menikahi Rut. Tidak ada yang salah. Jangan sok suci kalau sudah urusan seksual seperti itu ya. Memuakkan sebetulnya. Hamba-hamba Tuhan yang sok suci dalam hal seperti itu. Pacaran cuma boleh di pipi. Gedabus lah. Omong kosong. Bagi saya itu bukan pacaran. Why not, saudara? Mungkin sekali Rut adalah seorang yang cantik atau seksi atau kedua-duanya. Sehingga Boas langsung memperhatikan Rut.
Cowok ya memang begitu, saudara. Kalau saudara punya suami dan suami saudara memperhatikan cewek lain, ketemu di toko atau gimana, cewek seksi, cantik, lalu ngelirik, lalu ngamuk. Memang saudara, dia punya istri, dia ngelihat itu sudah tidak benar sebetulnya. Tapi ya semua laki dari sononya model seperti itu. Satu dari 1 miliar belum tentu ada yang tidak seperti itu. Namanya juga laki. Saudara kepingin dia memperhatikan yang cowok, begitu. Jadi buat langsung memperhatikan Ruth. Tidak ada kemungkinan kalau Ruth itu tidak cantik atau seksi atau kedua-duanya. Sedikitnya salah satu itu pasti. Juga pesan Boas dalam ayat 9, 15, 16 yang melarang pekerja-pekerja lelaki mengganggu Ruth. Secara implisit menunjukkan bahwa Ruth adalah seorang yang cantik atau seksi atau kedua-duanya. Kalau dia tuh jelek, tubuhnya, bentuknya jelek, wajahnya jelek, pekerja laki mana yang mau ganggu dia? Biarkan jalan tengah malam, tidak ada yang ganggu dah. Tapi kalau dia cantik, dia seksi, banyak yang suka ganggu. Makanya kalau saudara cewek dan saudara itu cantik atau seksi atau kedua-duanya, saya mesti bedakan diri saudara dengan teman cewek yang lain yang tidak punya kecantikan atau keseksian. Bukan membedakan dalam arti kesombongan dan sebagainya, tapi membedakan dalam arti kalau orang itu pergi sembarangan ke tempat manapun, bagi dia tidak ada masalah, tidak ada yang ganggu dia. Tapi saudara pergi ke barangan, saudara diganggu orang, dikurang ajari orang, bisa diperkosa orang dan sebagainya, itu sesuatu yang mesti dipikirkan. Wah, aku pergi ke sana dengan teman-temanku. Tuh, temanmu tuh gimana modelnya? Kamu bagaimana modelnya? Kalau sama jeleknya tidak apa-apa. Tapi kalau saudara cantik atau seksi atau kedua-duanya, dan teman saudara itu jelek, tidak ada bagusnya sama sekali, pergi ke tempat yang berbahaya, yang diganggu saudara, dia tidak aman bagi dia, tidak bagi saudara. Pikirkan baik-baik. Sekarang buat komentari. Matanya segera atau langsung ditawan oleh orang asing yang cantik itu. Tidak usah heran, dia laki, saudara. Ya, itu Bible Exposition Commentary. Begitu Boas telah memberi salam kepada pekerja-pekerjanya, matanya menangkap kehadiran seorang asing di ladang dan seorang asing yang cantik seperti itu. Saya mendapat kesan bahwa pada waktu ia melihatnya, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Karena dari titik itu dan terusnya, Boas memfokuskan perhatiannya kepada Ruth dan bukan pada tuayan. Maklumlah, kalau orang jatuh cinta, itu memang seperti itu. Jangan bisa. Jangan pekerjaan, toh aku duitnya banyak, amburadul bentar, tidak apa-apa. Tapi ini kesempatan tidak muncul 2 kali, bisa-bisa. Jadi dia konsentrasikan pada Ruth. Saya lanjutkan. Sekalipun seorang asing, Ruth adalah seorang perempuan muda yang dapat dipilih atau memenuhi syarat yang akan diperhatikan oleh orang-orang muda dari kota itu. Pasal 3 ayat 10. Ruth 2 ayat 11 menunjukkan bahwa Boas telah mendengar tentang Ruth, tetapi sekarang ia mau menemuinya secara pribadi. Karena begitu, kita perhatikan pertanyaan Boas dalam ayat 5. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Saudara, ini salah terjemahannya. Kok bisa dari manakah itu bagaimana saya tidak ngerti. Semua terjemahan Inggris menerjemahkan whose. Whose damsel is this? Milik siapa gadis ini? RSV juga sama. NIV, milik siapa perempuan muda itu? NESB, milik siapa perempuan muda ini? Semua pakai kata whose, yang artinya milik siapa, bukan dari mana. Dia mau tahu orang ini sudah ada yang punya atau enggak.
Satu contoh kesalahan juga ya. Kalau dia tidak saleh, dia tidak peduli sudah ada yang punya atau tidak. Dia kaya, dia bisa rebut. Dia mau tahu ada yang punya atau tidak. Kalau tidak ada yang punya, dia mau ambil kalau bisa. Kalau ada yang punya, ya tidak. Polter Commentary. Pertanyaan yang ia berikan kepada sang pengawas bukanlah siapa, tetapi milik siapa perempuan muda itu. Ia tidak mempunyai gaya berjalan atau penampilan lahiriah dari seorang miskin biasa. Dan karena itu ia bertanya-tanya, apakah ia termasuk dalam keluarga manapun di Bethlehem. Sekarang poin C. Jawaban bujang Boas terhadap banyak pertanyaan Boas. Kita baca ayat 6 dan ayat 7 ya. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkat-berkat jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitu ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, bujang ini memberikan jawaban yang jujur, tidak bagus-baguskan atau ngurang-ngurangi, tidak memfitnah. Dia bisa sekali iri hati. Wah, aku ini pengawas, ini perempuan baru, pemungut laginya, pegawai saja bukan. Kok diperhatikan sama bosku? Bisa saja dia jelek-jelekan supaya jangan puas mendekati Ruth lebih jauh lagi. Tapi tidak. Dia juga orang yang saleh, dia ngomong apa adanya. Matthew Henry, pengurus itu memberi kepada Boas cerita yang adil atau jujur tentangnya, pantas atau tepat untuk memujinya, sehingga mendapat perkenan Boas ayat 6 dan ayat 7. Pelayan-pelayan harus adil atau benar dalam karakter dan laporan-laporan yang mereka berikan kepada Tuhan mereka. Dan berhati-hati untuk tidak menggambarkan secara salah orang manapun, atau tanpa alasan mencegah atau menghalangi kasih Tuhan mereka. Sesama pegawai, kalau memberikan info kepada bos tentang pegawai yang lain, hati-hati saudara. Membagus-baguskan tidak boleh juga. Memburuk-burukkan juga tidak boleh. Kalau memang buruk, dikatakan buruk, tidak ada masalah. Itu ada pentingnya. Tidak selalu harus diceritakan, tapi kadang-kadang perlu diceritakan. Misalnya orang itu utang saudara uang lalu tidak dibayar. Nanti dia utang uang bos tidak dibayar. Atau utang pegawai lain tidak dibayar. Hal seperti itu boleh diceritakan. Oh, kita tidak ngasih dia. Kalau kita tidak menceritakan, kita tidak mengasihi yang lain ini. Ada hal buruk yang boleh bahkan harus diceritakan. Tapi tidak selalu. Dan pikirkan dengan bijak. Yang mana yang harus diceritakan, yang mana tidak. Tapi pokoknya menceritakan tentang sesama rekan pegawai kepada bos, ceritakan apa adanya. Jangan bagus-baguskan atau jelek-jelekan. Kalau harus menceritakan yang jelek, ceritakan apa adanya. Bukan ditambah-tambah sehingga lebih buruk dari yang sudah buruk. Sekarang Bible Knowledge Commentary. Boas tahu banyak tentang Ruth. Berita tentang dia telah tersebar dengan cepat di seluruh kota kecil itu. Kota kecil ya, Bethlehem itu ya. Ini janda. Janda cantik atau seksi atau kedua-duanya. Janda kembang, masih muda. Suaminya mati. Bagaimana tidak lalu cerita tersebar dari mulut ke mulut? Pasti banyak. Tapi yang tersebar adalah berita yang baik tentang Ruth. Rasanya sangat bertentangan dengan kebiasaan di sini. Kalau ada janda kembang, wah ini bahaya saudara beritanya.
Nanti omongannya nggak karuan gini gitu segala macam dan sebagainya. Yang beredar tuh mayoritas adalah gosip, fitnah dan berita-berita negatif. Apalagi kalau urusan janda. Saudara, hati-hati dalam memberitakan dia. Saya tidak peduli itu sesama pegawai, saya tidak peduli itu orang lain. Jangan beritakan berita negatif. Apalagi kalau urusan janda, duda, apa segala macam. Kalau mau memberitakan, beritakan apa adanya, bukan buruk-burukan, apalagi gosip, fitnah, dan sebagainya. Jangan anggap enteng dosa seperti itu. Fitnah itu bisa lebih buruk dari pembunuhan. Tetapi kita juga tidak boleh jatuh pada ekstrem sebaliknya, yaitu membagus-baguskan orang secara tidak pada tempatnya. Sama sekali saya tidak mau seperti ini. Bos tanya tentang pegawai lain, kita senang pegawai itu. Wah, kita bagus-baguskan. Ini bisa membahayakan. Nanti bos itu promosikan orang itu pada pangkat lebih tinggi, padahal dia orang brengsek. Berantakan perusahaannya. Juga bisa terjadi pada seorang pendeta atau pemberita firman Tuhan. Saya paling terang-terangan kalau saya ngomong tentang pendeta sesat. Ada orang tanya, kalau memang sesat, saya bilang sesat. Saya nggak mau bagus-baguskan. Saya tidak mau juga jelek-jelekan. Tapi kalau dia memang jelek, saya katakan apa adanya. Karena kalau pendeta sesat, dan orang tanya saya, bagaimana dia? Oh, lumayan. Atau saya katakan, ya, tidak terlalu bagus. Lalu bahayanya orang ini lalu dengarkan pendeta itu. Dan dia jadi sesat. Saya nggak mau itu. Bukan hal yang buruk. Mengatakan buruk tentang orang yang memang buruk. Pada waktu itu memang dibutuhkan. Menjaga orang ini. Tapi pendeta-pendeta biasanya sungkan. Sesama pendeta masa bilang sesat apa segala macam. Saya tidak gubris. Kalau dia sesat, saya bilang sesat. Kalau dia mata duitan, saya bilang dia mata duitan. Dan saya bertanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang saya katakan tentang rekan hamba Tuhan. Kalau saudara tidak mau saya katakan jelek, ya berusaha supaya jangan jelek. Kalau saudara tidak mau saya katakan mata duitan, berusaha untuk jangan mata duitan. Kalau saya katakan tidak mau saudara, saya katakan sebagai pendeta yang malas, janganlah malas. Kalau tidak mau saya katakan sebagai pendeta sesat, ya ajarlah dan punyalah kepercayaan yang lurus. Karena kalau orang tanya kepada saya tentang saudara, siapapun saudara adanya, saya akan ngomong apa adanya. Kalau poin keempat, Boas ini mengajak Rut bicara, ayat 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Ini komentar The Bible Exposition Commentary. Kami mempunyai setiap alasan untuk percaya bahwa Boas mencintai Rut. Dan karena itu mengambil langkah pertama untuk mencukupi kebutuhannya. Dia inisiatif, saudara. Saudara, laki itu memang mestinya berani inisiatif kalau memang dia naksir seorang cewek ya. Ya memang inisiatif ya inisiatif, bisa inisiatif yang kebablasan, terlalu agresif begitu, membuat ceweknya takut. Tapi bisa juga terlalu takut untuk inisiatif karena minder. Akhirnya sebetulnya dia bisa dapat cewek itu, akhirnya tidak dapat. Itu pernah saya alami, saudara.
jatuh cinta pada seorang cewek, tidak berani-berani terus ngomong apapun, karena saya memang belum pernah pacaran waktu itu, tidak punya pengalaman apapun. Sebetulnya bisa dapatkan dia, akhirnya tidak dapatkan dia. Jadi saudara mesti beranikan diri untuk ambil inisiatif pertama. Nah dalam hal ini kebutuhan dia adalah makanan, ya kebutuhan itu yang dilakukan untuk diarah untuk inisiatif ini. Tergantung apa kebutuhan dia. Mungkin sekali satu itu ada kebiasaan bagi orang-orang yang mengutip bulir-bulir jelek atau gandum yang tersisa itu untuk berpindah-pindah dan mencari pemilik ladang yang baik. Bandingkan ayat 2 itu ya, orang yang murah hati kepadaku. Jadi kalau di sini dia, wah orangnya pelit, tidak boleh mungut atau pokoknya disabiti habis-habisan, sehingga sedikit saja bisa dipungut, dia pindah jelek ladang lain. Nah, Boas justru menasihati Rut untuk tidak pindah ke ladang lain, tapi tetap saja memunguti jelek di ladang Boas. Apa tujuannya kira-kira? Jelas ini dia katakan supaya dia bisa sering bertemu dengan Rut. Kalau dia jatuh cinta, dia pasti kepingin senang bertemu. Nah kalau tidak pernah bertemu, lalu bagaimana bisa mengambil orang itu sebagai istri? Kalau bentuk menteri, jangan pergi memungut jelek di ladang lain. Sambil menunjuk, tak diragukan pada saat dia berbicara ke suatu bidang tanah dari ladang yang berdampingan, milik dari seorang pemilik tetangga. Perhatian dan simpati Boas keluar dengan kuat secara serentak terhadap menantu perempuan dari almarhum keluarganya. Hatinya terpukul dengan kekaguman terhadap janda yang sopan atau rendah hati dan sangat mempesonakan atau menarik. Yang kelima, Boas melindungi Rut dengan memberi pesan kepada pegawai-pegawainya. Ini tadi sudah kita baca ayat 9, 15, 16. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau harus pergilah ke tempat-tempat dan minumlah air yang dijaga oleh pengerja-pengerja itu. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara, dia memberikan pesan supaya pegawai laki tidak mengganggu ini ya. Ini sesuatu yang perlu diwaspadai ya. Di dalam macam-macam perusahaan itu selalu saja ada orang yang melecehkan pegawai yang lain yang cewek, apalagi yang cantik dan sebagainya. Jadi ini bos sebetulnya bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti itu, mengatur supaya tidak terjadi hal semacam demikian. Ya apalagi zaman sekarang CCTV banyak, pasang CCTV di mana-mana supaya kalau terjadi seperti itu bisa ada buktinya. Dan tidak usah tanggung-tanggung, pecat semua pegawai laki yang berani kurang ajar melecehkan pegawai perempuan. Saya lanjutkan untuk penjelasan tentang ayat ini ya. Posisi yang paling enak untuk memunguti jelai itu jelas adalah kalau Rut dekat dengan pegawai-pegawai Boas. Karena kalau dia jauh, maka sebelum dia memungut jelai yang jatuh sudah dipungut orang lain. Tetapi kalau dia dekat dengan para pegawai Boas, maka ada juga bahayanya dari para pegawai lelaki. Sekarang dengan adanya pesan dari Boas, maka Rut terlindung dari kekurangan ajaran para pegawai lelaki. Matthew Henry, ia mengambil laporan dari penuai-penuainya berkenaan dengan seorang asing yang ia temui di ladang dan memberikan perintah-perintah yang perlu berkenaan dengannya supaya mereka tidak menyentuh dia, ayat 9, ataupun mencela dia, ayat 15. Tuan-tuan harus memperhatikan bukan hanya bahwa mereka tidak menyakiti atau merugikan diri mereka sendiri, tetapi supaya mereka tidak membiarkan pelayan-pelayan dan orang-orang di bawah mereka
melakukan tindakan yang melukai atau merugikan. Bahkan laki sama laki, satu membuli yang lain, itu bos harus mengawasi supaya tidak terjadi hal seperti itu. Guru harus mengawasi juga supaya murid juga tidak terjadi hal seperti itu. Laki kurang ajar pada perempuan ataupun murid yang laki yang lebih gede membuli yang lebih kecil. Saudara, kalau saudara ingat saudara sekolah dulu, saya kira selalu ada orang yang dibuli, kerjanya dibuli tidak tahu kenapa. Dan itu sebetulnya guru mestinya mengawasi. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Saya berikan catatannya. Poin A, ayat 9b. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Itu terjemahan kita ya. Mengganggu. King James, NIV, dan NASB menerjemahkan touch atau menyentuh. Ya, menyentuh termasuk mengganggu. Tapi mengganggu itu kan bisa lain ya. Ini menyentuh. Arab ini lebih jelas lagi, dia pakai Islam moles, itu mengganggu secara seksual. Kalau cuma menyentuh tangan gini ya bukan moles ya. Tapi pada bagian-bagian yang ya katakanlah bagian intim atau bokong atau apa, nah itu moles mengganggu secara seksual. Dan itu yang dipesankan. Biarpun pegawainya ini tergolong orang yang baik, tapi tetap kalau sudah urusan janda kembang bisa kurang ajar. Maka itu dipesankan secara eksplisit kepada mereka. Sekarang poin B yang ke-15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka buat memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Berkas-berkas tak mestinya dipungut pemungut. Yang dipungutkan yang jelek-jelek yang jatuh. Tapi ini berkas sudah jadi berkas, itu pun diizinkan memungut. Dan dikatakan janganlah ia diganggu, itu terjemahnya juga agak kurang tepat, King James, dan janganlah mencela dia. RSV juga sama, NIV, jangan mempermalukan dia, NSB, dan jangan menghina dia. Dia diizinkan ngambil dari berkas. Saya yakin kalau Ruth tidak diberitahu bahwa engkau boleh ambil, dia tidak bakal ambil. Karena mestinya memang tidak boleh. Jadi mungkin kali Boaz juga memberitahu pada Ruth. Wah. Boaz juga memberitahu pada Ruth supaya dia boleh mengambil dari berkas-berkas. Ini memang berita kuno ya, karena khotbah ini khotbah kuno yang saya khotbahkan ulang. Tuan-tuan di Arab Saudi dan Malaysia banyak sekali bersikap kasar, menganiaya dan memperkosa para TKW. Jadi saudara, kalau sudah kerja di luar negeri itu jangan pikirkan cuma gajinya besar. Pikirkan saudara bahwa hal-hal seperti ini banyak terjadi. Sudah mereka tidak diperlakukan dengan baik dalam hal makanan maupun tempat tidur mereka. Tempoh hari saya baca baru itu berita baru itu juga gangguan-gangguan secara seksual, bersikap kasar, penganiayaan, pukul, bahkan perkosaan, itu banyak sekali. Dan kalau perempuannya bela diri dengan membunuh pemerkosanya, dia dihukum mati. Lucu sekali jadinya. Sesuatu yang perlu dipikirkan bagi siapapun yang saudara tahu mau kerja di luar negeri, untuk waspadai hal itu dan bukan hanya mikir bayaran besar. Apa gunanya bayaran besar kalau mengalami hal-hal seperti ini? Sekarang poin yang ke-6. Boaz memberi Ruth izin untuk minum. Ayat 9b. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Saudara, ini kelihatannya hal sepele, tapi ini penting ya.
Sangat penting, karena pekerjaan mengujelai itu cepat membuat orang jadi haus. Ini kan panas, bukan main. Dan kalau Rut harus mengambil air sendiri, entah di mana, membuang banyak waktu dan tenaga, sehingga dia bisa hanya mendapatkan sedikit jelai. Waktu untuk mengujelai itu terbuang karena mesti cari air. Karena dia boleh minum di tempayan-tempayan dan air yang dicari oleh pengerja. Untuk pengerja itu sebetulnya dia boleh dikasih izin. Ini sangat mengenakan dia. Sehingga waktu tidak terbuang, sehingga dia bisa bekerja lebih banyak, mendapatkan lebih banyak jelek. Lalu poin yang ke-7, buat berdoa untuk Rut dalam ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Doa ini akhirnya dijawab oleh Tuhan melalui diri Boaz sendiri. Karena Boaz akhirnya menikahi Rut. Memang tidak selalu saudara mendoakan cewek lalu dikabulkan dengan cara saudara menikahi cewek itu. Tapi dalam kasus ini terjadi seperti itu. Karena poin yang ke-8, Boaz mengajak Rut makan. Ini laki-laki suatu tindakan inisiatif ya. Boaz memberikan makanan begitu banyak sehingga berlebihan dan akhirnya diberikan kepada Naomi. Nggak perlu sebetulnya memberikan begitu banyak, tapi mungkin dia tahu ada Naomi, jadi berikan banyak supaya bisa dibawa pulang. Kita baca ayat 14 dan 18. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boaz kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Ini cara makan yang mereka, saya tidak tahu mereka makan apa. Lalu duduklah ia di sisi penyapit-penyapit itu, dan Boaz mengunjukkan bersih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, dia sudah diajak makan dan makan begitu banyak sampai ada sisanya. Rut bawa pulang, lalu diberikannya sisanya kepada mertuanya. Yang ke-9, Boaz memberikan hak khusus kepada Rut. Ayat 15, setelah dia bangun untuk mengungut pula, maka Boaz memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkat-berkat itu pun ia boleh mengut, janganlah ia diganggu. Dia jelas tidak memberikan hak seperti ini kepada para pemujelai yang lain. Kalau semua pemujelai boleh seperti itu, ya habis panennya. Tapi hanya untuk Rut. Karena jelas sekali dia tertarik kepada Rut. Kan poin yang ke-10, Boaz memberikan perintah kepada para pegawainya untuk mempermudah pekerjaan Rut. Ayat 16, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelek itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi sengaja ditarik, bukan ya mestinya yang boleh dipungut itu kan yang tidak sengaja jatuh. Tapi yang sudah dipungut sengaja ditarik jatuhkan, sengaja tarik jatuhkan. Untuk Rut. Bible Knowledge Commentary, dalam beberapa hal ini, Boaz memberi kepada Rut melampaui apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Ya tentu saja tidak ada masalah. Itu panen-panen dia sendiri. Dia naksir. Kalau soal naksir cewek, saudara juga traktir dia. Ajak dia makan. Dan itu tidak saudara lakukan kepada cewek-cewek lain. Ya tidak ada yang salah dengan hal ini. Bukannya tidak adil atau bagaimana. Kalau yang dari sekarang, pengarahan Boaz ini jauh melampaui batasan dari kemurahan hati dan belas kasihan untuk orang-orang miskin. Dan menunjukkan bahwa ia merasakan satu perhatian khusus kepada Rut. Dari semua ini ya, sekalipun ada alasan-alasan lain, menurut saya terlihat dengan jelas bahwa Boaz tertarik atau boleh dikatakan jatuh cinta kepada Rut. Dalam kehidupan Rut yang penuh penderitaan itu, munculnya Boaz dan tertariknya Boaz kepada Rut jelas merupakan suatu titik terang dalam kegelapan. Saudara, apakah saudara menderita untuk jangka waktu lama?
saudara berdoa dan berdoa, dan rasanya tidak ada jalan keluar, tidak ada jawaban Tuhan. Perut ini menderita juga cukup lama, saya tidak tahu berapa lama. Dan Naomi juga. Tapi saudara, sekarang ini ada titik terang dalam kegelapan. Kalau saudara menderita, dan rasanya muncul-muncul titik terangnya, jangan putus asa. Tetaplah berdoa, mungkin juga introspeksi apakah ada kesalahan atau apapun, buang itu kalau ada. Kalau saudara memang anak Tuhan, lambat atau cepat titik terang itu akan muncul. Tidak perlu memaksakan titik terangnya muncul dengan bakar hutan atau gimana. Wah, titik terangnya besar sekali nanti. Tidak usah memaksakan dengan cara-cara yang tidak halal. Tunggu. Saudara anak Tuhan, sudah introspeksi dan buang yang salah, tetap menderita. Titik terang itu lambat atau cepat pasti muncul. Tetaplah berharap, tetaplah berdoa. Karena Bapak Menteri, dalam semua ini, kita melihat permulaan dari pahala yang dalam providensi Allah dianugerahkan kepada Rut yang mulia. Menyerahkan diri sendiri, mengorbankan diri sendiri. Hati Boas bergerak ke arahnya. Berkat dari Yang Maha Tinggi sedang turun kepadanya. Demikianlah dalam satu bentuk atau bentuk yang lain, berkat itu akan turun kepada semua yang dalam lingkungan mereka yang berbeda, membawa bersama mereka sesuai dengan ukuran atau kapasitas mereka, roh atau semangat yang dalam aktivitas yang indah menggerakkan dan menyembul atau muncul dalam hati dari pemujulai Moab ini. Jadi saudara, pokoknya sudah betul-betul anak Tuhan ya. Kalau sudah ada anak Tuhan, tidak ada jaminan apa-apa ya. Dan sudah betul-betul ikut Tuhan. Tapi sudah hidup sangat menderita. Dan segala sesuatu kelihatan gelap. Saudara, kalau saudara bukan anak Tuhan, atau saudara anak Tuhan yang tidak setia, punya dosa-dosa yang disengaja dan sebagainya, ya sudah jangan berharap yang aneh-aneh. Berharap pada Tuhan, itu mungkin hajaran. Kalau tidak bertobat ya hajarannya datang terus malam. Pandemi COVID-19 ini memberikan penderitaan kepada banyak orang, sekalipun memberikan keuntungan kepada banyak orang juga, tergantung apa pekerjaannya. Baik, banyak orang menderita, karena ketambahan perang Rusia-Ukraine, banyak orang menderita lebih parah lagi. Dan mungkin tahun 2023 lebih parah lagi. Jadi pikirkan, saudara anak Tuhan atau tidak? So betul-betul ikut Tuhan atau tidak? Setia, introspeksi dan buangi dosa. Maka saudara, kalaupun sekarang masih tetap kelihatan gelap, atau bahkan nanti tahun 2023 makin gelap, tetaplah setia pada Tuhan. Cuma tinggal lambat atau cepat, asal syarat-syarat tadi dipenuhi, Tuhan akan memunculkan titik terang dalam kehidupan saudara. Maukah saudara? Naomi menderita. Sekarang ada titik terang. Kita belajar dari mereka. Dan khususnya kita belajar dari Boas. Orang yang kaya. Dia mungkin juga punya titik gelap. Dia belum kawin. Dan kelihatannya dia jauh lebih tua dari Rut, sehingga sebut anakku. Bagaimana orang kaya kok bisa nak kawin-kawin? Jadi pakai Boas, dia kaya, dia rohani. Titik terang juga muncul bagi dia saat ini. Tirulah Boas, kaya, tapi tetap rohani. Kalau miskin, juga tetaplah rohani. Titik terang akan muncul. Asal saudara setia. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kaya. Jangan biarkan kekayaan itu membuat mereka jatuh dalam macam-macam pencobaan yang disodorkan oleh setan. Tapi biar mereka bisa seperti Boas, seperti Ayub, seperti Abraham dan sebagainya, yang sekalipun kaya, tetapi rohani, mengerti Alkitab, dan sebagainya. Betul-betul hidup saleh, sekalipun kaya. Kalau ada sesuatu yang miskin, bila meniru Rut, yang tetap hidup benar, sekalipun ada dalam penderitaan. Jadi apakah kami ada dalam keadaan menderita atau miskin? Atau kami ada dalam keadaan enak atau kaya? Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, percaya kepadamu. Dan kalaupun ada titik-titik gelap dalam kehidupan kami, tolong Tuhan supaya Engkau bekerja, menolong kami tetap setia, tetap tekun berdoa. Dan kalau boleh Engkau munculkan titik terang itu secepatnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.